Halo teman pintar, kami hadir menemui Anda eh, dalam sebuah program yang membahas berbagai permasalahan sekitar kita bersama para pakar di bidangnya. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan untuk berbagi pemikiran, informasi, dan solusi di bidang kebencanaan, pendidikan, dan kesehatan. Inilah podcast Galaxy Education, produksi Galaxy Space bersama saya Solihin Bahari. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau masih muda, ya, sudah profesor. Saya aja rambut putih belum profesor. Ya. Beliau adalah pakar biologi molekuler. Eh, Beliau hadir dalam dalam podcast Galaksi ini untuk membahas berbagai persoalan tentang biologi. Selamat datang, Prof, di podcast Galaksi. Terima kasih Pak Solihin atas undangannya di Eh, podcast Galaxy Edu. Saya kira ini wadah yang cukup bagus Iya. untuk masyarakat dan kita semua. Iya. Ya, Prof, beliau ini adalah profesor. Ini saya bacakan lengkapnya ini supaya apa namanya, biar tahu kepakarnya, keahliannya. Beliau adalah Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, Med Science. Wih, tuh panjang banget Prof. Sekolahnya gimana ini Prof ya? Saya aja ini S3 enggak selesai-selesai Prof. Prof Widodo juga adalah Dekan MIPA Universitas Brawijaya, ya, yang sampai sekarang masih menjabat saat podcast ini dibuat. Sehat Prof ya? Sehat, Alhamdulillah. Iya, Prof, kali ini kita coba, walaupun ini adalah topik berat Prof ya, soal biologi itu apa namanya? Saya dulu itu kalau SMA itu senang Prof sebenarnya biologi. Awalnya Prof, saya itu nilai-nilai saya belajar ya pas-pasan. Jadi waktu SMA itu saya sudah dimasukkan ke jurusan biologi. Tapi saya kok lama-lama mikirnya begini Prof. Waduh, saya ini kalau di biologi terus kira-kira bisa nggak? Akhirnya saya kayaknya putus asa Prof itu. Akhirnya saya ngambil sosial aja itu. Menurut Prof gimana? Kali ini kita bahas ini tentang sulitkah belajar biologi, Prof? Jadi cocok dengan keluhan saya tadi, Prof. Apa karena ini memang sulit banget atau gimana, Prof ini? Karena saya kan nggak tahu, nggak melanjutkan, Prof. Monggo, Prof. Ya, jadi apanya yang sulit Iya, belajar biologi? Itu iya, sebenarnya tidak ada yang sulit. Ya, memang sekarang tren eh, siswa untuk belajar biologi, khususnya yang masuk perguruan tinggi ini, itu mengalami penurunan iya, kecenderungannya. iya. Jadi generasi sekarang, generasi milenial ini lebih cenderung menyukai prodi-prodi kekinian seperti ilmu komputer, Iya, kemudian sosial ya, iya, iya. ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi. Dan ini berbeda dengan zaman kita. Zaman saya dulu itu kalau ada anak masuk IPA, itu kan dianggap eh, top ya. Iya, Dan zaman itu kan memang favoritnya itu masuk IPA. Ya termasuk MIPA itu dulu digemari. mungkin karena anu, Prof ya, apa? Bisa bekerja di semua lini mungkin, Prof ya. Kalau katanya kalau apa? Belajar apa namanya kalau masuk IPA TNI itu, wah, berarti kalau IPA itu bisa bisa AD, ke semua. iya. Betul. Tali sosial itu kasihan, Bro. Paling-paling polisi dok. Iya. Jadi kayaknya untuk pendidikan biologi itu sebenarnya mudah. Karena apa? Karena sehari-hari kita itu berhubungan dengan biologi. Jadi tidak ada yang kita bisa lepas dari ilmu biologi sebenarnya sehari-hari itu. Kita makan juga ada ilmu Biologi. biologinya. Makan, minum, kemudian ketika ada orang sakit, apalagi sekarang zaman pandemi, itu full adalah bagian dari ilmu biologi. Biologi. Seharusnya ilmu biologi itu mudah karena sehari-hari kita jumpai, Iya, iya. kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang mungkin pendidikan kita itu, khususnya waktu di pendidikan dasar ya, Iya. pendidikan dasar itu ilmu biologi itu lebih
diajarkan dengan cara menghafal Iya. daripada diajak untuk melihat fenomena langsung. Iya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kehilangan kehilangan minat, ya, siswa itu sehingga kehilangan minat mempelajari biologi. Nah, kalau kehilangan minat, akibatnya belajar biologi dianggap karena memang tidak minat. Begitu. Jadi saya kira ada proses pendidikan yang mungkin kita perlu perbaiki, ya. Ya, terutama di pendidikan dasar dan menengah, saya kira tentang biologi. Bahwa biologi itu harusnya bukan menghafal, tetapi memahami kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Dan kita harus pahami latar belakangnya, kenapa kejadian ini, kenapa bisa seperti ini. Nah, itu kalau kita model pembelajaran seperti itu akan mungkin lebih menarik, ya, bagi siswa, sehingga akan banyak orang-orang yang mempelajari biologi. Dan sebenarnya pelajaran biologi itu tidak harus yang sekolah. Artinya siapapun yang hidup itu harus paham ilmu biologi, karena kehidupan kita tidak lepas dari biologi itu sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Begini, ketika misalnya tadi Prof. Widodo bilang bahwa ini mungkin kita sejak lama diajarkan dengan teori-teori yang berat banget, bro. Tidak belajar langsung dengan lingkungan sekitar. Apakah sudah mulai ini, Prof, materi-materi pelajaran biologi sudah diarahkan dengan mempelajari alam sekitar, sehingga kita semua atau anak-anak kita ini menarik gitu loh. Saya melihatnya kan dulu begini, Prof, ketika misalnya belajar biologi ini selain menghafal gitu, Prof, ya, menghafal gitu, wah, buat teman gitu. Ketika saya pikir kan tidak hanya menghafal perkara biologi, kan teorinya kan harus benar-benar banget ya. Kalau sosial itu kan enak wis dihafalno, sapa sih nama presidennya, sapa ini kan gitu aja, Prof. Ini gimana, Prof Widodo? Ya, jadi problemnya itu anak didik kita, ya, itu jarang diajak untuk langsung bersentuhan dengan konsep bersentuhan dengan masyarakat atau lingkungan yang berhubungan dengan konsep-konsep biologi. Nah, ini ibaratnya begini, itu ada pelajaran lain nih, soal ngaji, ya. Itu zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu waktu mendidik santrinya, awal-awal kan cuma diajarin al-maun terus. Nah, tetapi tidak cukup dengan dia menghafal surat itu, tetapi begitu tahu suratnya, paham artinya, kemudian melaksanakan. Nah, melaksanakan. Setelah melaksanakan baru ditambah ayat berikutnya, surat berikutnya, dan seterusnya. Nah, model pendidikan di tempat kita harusnya seperti itu. Jadi diajarkan teorinya, kemudian diajak praktek. Dari situ orang akan menjiwai, ternyata biologi itu tidak sulit. Ya, antara teori dan praktek jadi kenyataan. Nah, sekarang kan enggak. Teori diajarkan, orang menghafal, tetapi tidak dipraktekkan. Contoh sederhana, buang sampah, konservasi listrik misalnya, kemudian konservasi air misalnya, itu kan sesuatu yang sangat diperlukan. Tetapi itu tidak dipraktekkan oleh masyarakat kita. Nah, ini mungkin berbeda dengan pola-pola pendidikan yang teman-teman yang di luar negeri. Ya. Jadi teman-teman di luar negeri itu pendidikan biologi itu diajarkan sejak kecil, tetapi bahkan tidak disebut itu pendidikan biologi. Tetapi diajak berpraktek teori-teori pengetahuan dari biologi. Betul. Sebagai contoh misalnya sejak kecil itu udah diajarin buang sampah. Diajarin kalau nggak buang sampah itu banjir. Diajarin tidak menggunakan plastik. Ya, itu sejak kecil sudah diajarkan tidak menggunakan plastik atau menghindari menggunakan bungkus plastik. Kemudian kalau ada listrik nyala itu pasti dimatikan. Ya. Terus kemudian dia diajak memahami fenomena alam yang ada di sekitarnya.
ya, tanpa mengatakan bahwa ini pelajaran biologi loh. Ya, Ini di kira-kira luar begitu. negeri, Prof ya. Betul. Kalau dilihat di luar negeri kan mereka mulai kecil diajarkan gitu, sehingga ketika misalnya sekolah SD, SMP, SMA itu kan tidak, atau perguruan tinggi tidak mengalami kendala. Tapi kalau kendala kita ini dalam pembelajaran biologi di perguruan tinggi apa, Prof, ini yang Ya, menjadi persoalan itu kan? ya, jadi lebih ke arah kalau pengalaman kami yaitu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi itu apa ya bahasanya itu salah persepsi, ya, salah persepsi dari belajar biologi. Ya. Sehingga karena dulu di pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu menghafal tadi, ya, tetapi tidak paham apa makna dari arti yang dihafalkan itu. Nah, sehingga ketika masuk perguruan tinggi banyak sekali konsep-konsep yang dipahaminya kurang tepat. Kira-kira begitu. Karena proses pendidikannya menghafal. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya pendidikan konsep apa yang bisa itu, Pak, yang pahami salah? Ya, misalnya sederhana ya. Misalnya sederhananya itu sel. Sel bakteri dengan sel manusia itu ada perbedaan, ya kan? Nah, karena ada perbedaan, itu pendidikan dulu di pendidikan dasar ya, pendidikan dasar dan menengah itu hanya diajarkan itu berbeda. Tapi yang berbeda apa? Tidak bisa memahami, ya. Sama disebutkan bahwa sama-sama sel itu memiliki DNA, gitu. Nah, tapi bahwa organisme itu ada yang memiliki DNA, ada yang tidak. Nah, seperti konteks seperti ini mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Nah, untungnya masyarakat kita dengan pandemi ini banyak sekali belajar biologi sebenarnya ya dengan pandemi itu. Kenapa, Prof? Ini sampai dengan pandemi harus belajar biologi gitu ya. Karena apa? Karena dengan pandemi itu kan sebenarnya fenomena biologi. Ya. Kalau kita paham fenomena biologi, maka masyarakat itu bisa tadi bersikap ya, bersikap dengan tepat menghadapi pandemi. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau virus RNA yang kasus pandemi yang sekarang ini disebabkan oleh virus, dia tidak punya DNA tapi punya RNA, kira-kira begitu ya. Nah, padahal kalau virus itu jatuh di tanah misalnya, jatuh, kemudian dalam waktu beberapa jam itu dia sudah mati. Gak perlu disemprot pakai desinfektan lagi. Tapi kan akhirnya apa? Karena kita tidak belajar ke situ. Jalan-jalannya disemprot pakai desinfektan kan, kita bisa melihat fenomena itu. Lain sebenarnya itu hal-hal yang mungkin bisa dihindari kalau kita semua mempelajari, paham tentang ilmu biologi. Kira-kira begitu. Kalau tadi, Prof, yang terkait dengan kendala ya pembelajaran biologi di perguruan tinggi itu, ini Prof ini kan sekarang juga sudah artinya sekarang masih jabat dekan BIPA. Apa konsep pembelajaran itu udah mulai di ini, Prof, di apa ya, bukan dirubah, artinya supaya mahasiswa itu ya benar-benar mereka ya paham bahwa biologi ini seperti ini, tidak teorinya seperti ini, prakteknya seperti apa, seperti itu, Prof. Ya, betul. Jadi kita sudah mulai mencoba menggeser ya pendidikan biologi yang dulu memang karena kita peralatan zaman dulu kan peralatan itu terbatas, sehingga mahasiswa belum banyak diajak praktek dengan di laboratorium. Nah, dengan seiring waktu peralatan-peralatan kan sudah semakin mudah, semakin murah, sehingga pendekatannya adalah pendekatan bahwa mahasiswa diajarin teori dan juga praktek. Dan juga tidak hanya itu, tetapi implementasi di masyarakat itu penting. Karena kadang-kadang kalau kita punya ilmu tidak tahu cara mengimplementasikan kan percuma. Ya, artinya tidak memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, ini kita ajarkan. Dan biologi itu prakteknya bisa kemana aja. Alumninya bisa bekerja di semua lini, semua bidang. Selama di situ ada kehidupan, sebenarnya kita bisa bekerja ya, Prof. Ya. Oke, Prof ya, diskusi kita menarik, Prof ya. Teman pintar, diskusi kita yang sangat menarik tentang biologi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama Podcast Galaksi.
pintar yang kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, masih bersama saya Prof. Widodo yang merupakan pakar biologi molekuler dan dekan MIPA Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan perdalam lagi terkait dengan yang tadi Prof ya. Siap. Ya. Mungkin yang berikut ini akan kita perdalam soal kenapa sih biologi yang tadi kok tidak diminati itu, Prof. Mungkin ini bisa dijelaskan. Ya, jadi kita itu sedikit ironi sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kekayaan alam kita, kita itu kan nomor 2 tertinggi di dunia. Ya, setelah Brasil nomor 1 karena ada Amazon. Ya. Kita nomor 2. Nah, sebenarnya dengan biodiversitas yang banyak di Indonesia itu sebenarnya modal untuk belajar biologi. Sehingga biologi kita itu lab-nya itu ya alam kita, dan itu luar biasa. Jadi ibaratnya sekarang itu kalau misalnya pergi ke sungai nyari cacing, nyari bakteri, itu bisa banyak, ketemu ya? Yang baru. Ya, itu adalah modal dasar sebenarnya belajar biologi. Ya, sehingga memudahkan. Ya. Kan terkendala bahwa kita ini terutama pendidikan dasar dan menengah itu sudah bertahun-tahun itu terikat pada sebuah kurikulum. Nah, di kurikulum itu materinya begitu padat, ya, sehingga pendidikan itu lebih diarahkan menyelesaikan materi kurikulum. Soalnya nanti kalau materi kurikulum nggak selesai, nggak bisa jawab ujian. Iya. Nggak bisa ikut ujian juga, Bro. Betul. Ya untungnya sekarang UN kan mungkin sudah dihapus ya. Iya. UN ya itu hal langkah yang saya kira positif. Sehingga mungkin Bapak Ibu guru, ya pendidik itu bisa lebih kreatif harusnya melakukan model-model pembelajaran biologi yang langsung terjun kepada objek biologi. Tapi persoalannya kan begini, Pak. Guru-guru ini kan juga ini dibatasi dengan kurikulum. Kalau tadi kalau udah ngajarnya nggak sesuai kurikulum, nanti dikira nggak selesai terus nggak ujian. Apakah ini kurikulumnya ini memang harus dirubah atau gimana? Ya, betul itu. Jadi kalau saya melihat kurikulum yang tidak baru-baru ya, yang baru-baru saya kurang mengikuti. Tapi yang saya lihat 4-5 tahun yang lalu, kurikulumnya luar biasa padat. Pendidikan biologi di SMA atau SMU itu, kurikulumnya sudah mendekati kurikulum perguruan tinggi. Sehingga sangat padat. Nah, sehingga dengan kepadatan itu plus bahwa di sekolah-sekolah ya itu peralatan untuk praktikum, untuk laboratorium juga mayoritas terbatas, kecuali sekolah-sekolah tertentu yang unggulan yang dia memiliki fasilitas yang cukup untuk mengajak siswanya mempelajari dan melakukan praktikum. Apa yang sudah dibaca di. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada 2 hal penting. Yang pertama adalah memang konstruksi kurikulum. Yang kedua adalah kreativitas dari pendidik. Nah, 2 ini adalah pemegang kunci agar model pembelajaran biologi itu tidak menjemukan. Apa Prof, apa yang selama ini yang dilakukan ya? Apa masih seperti itu, Prof? Artinya bahwa para guru ini tidak memberikan pelajaran-pelajaran artinya yang bisa langsung, Prof, yang tadi itu misalnya karena takut dengan melanggar kurikulum kemudian tidak berani atau memang ya wes lah tak ngajar begini aja ya supaya ya cepat selesai. Ya artinya ada 2 hal tadi yang harus dilakukan untuk mungkin perubahan agar pendidikan atau pelajaran biologi tidak menjemukan. Ya, jadi akar masalahnya saya kira tidak sesimpel itu. Jadi kompleksitas ada banyak masalah yang ada yang harus diselesaikan ya di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya kira tidak hanya biologi, tapi hampir semua subjek keilmuan itu sama. Ya. Jadi begini, secara umum bahwa sekolah itu lebih
ditekankan kepada menghafal dan teori. Nah, dan ini saya kira tantangan pendidikan kita ke depan. Ini sebuah tantangan saya kira, bagaimana kita mendidik itu dengan cara mengarahkan untuk menjadi sikap dan perilaku dari anak didik. Nah, itu yang saya kira tantangan ke depan seperti itu. Dan itu tidak harus pelajaran agama atau pelajaran dipekerti yang harus membentuk bahwa siswa itu memiliki perubahan perilaku. Tapi hampir semua pelajaran kita harus seperti pelajaran biologi, fisika, kimia, biologi terutama, itu juga harus ada implementasi perubahan perilaku. Kalau perilakunya tidak berubah, itu salah satu pelajaran dianggap gagal. Kan? Karena hanya ada di kepala kan gitu. Tapi tidak implementasi dalam sebuah perilaku. Ya, kira-kira begitu. Ya. Tantangannya juga kan begini, Pak. Saya melihat begini, di sekolah saya itu teman-teman yang notabene, teman-teman yang ambil jurusan biologi, tidak ada yang menjadi seorang misalnya dia sebagai praktisi biologi, tapi hampir semua yang mereka ngambil biologi gimana jadi guru kabeh, dari guru semua itu, Prof. Itu gimana, Prof? Ya, betul itu. Itu memang bahwa belajar biologi itu masyarakat itu masih menganggap bahwa kalau belajar biologi atau sekolah atau kuliah di biologi itu akan keluar jadi guru. Itu anggapan masyarakat. Ya. Tetapi kita sudah mulai ajarkan ya perguruan tinggi bagaimana siswa atau mahasiswa ini bisa memiliki kompetensi lain selain mengajar ya. Kompetensi untuk mengembangkan keilmuan, melakukan wira swasta ya, entrepreneurs atau bahkan kerja di sektor-sektor industri. Itu sangat memungkinkan dan ini kompetensi itu kita sudah bekali. Nah, problem yang kedua adalah Indonesia. Ya, di Indonesia itu perusahaan-perusahaannya mayority R&D-nya tidak di, tapi mayority R&D-nya di luar negeri. Nah, padahal alumni kita itu pekerjaan yang sangat cocok itu sebenarnya bekerja di R&D, mengembangkan inovasi dan pengembangan produk dari suatu. Permasalahan industri di Indonesia itu hampir ya sebagian ya mayority lah ya. Mayority itu produk-produknya under license. Under license dia tidak banyak memerlukan R&D. Itu tantangan buat kami. Sehingga mahasiswa kita bekalin kemampuan bagaimana membentuk industri tadi, tapi juga dibekalin dengan entrepreneurs. Saya kira dengan modal kemampuan tadi, kompetensi entrepreneurial, kompetensi kemampuan dia di bidang teknologi, dan sumber daya alam kita yang begitu besar, ini adalah 3 modal yang cukup besar buat anak-anak kita yang belajar di biologi untuk bisa mengembangkan industri baru di Indonesia. Saya kira begitu. Prof, yang tadi soal sebenarnya sudah disinggung, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci juga terkait dengan kenapa sih kalau tadi di Indonesia yang kalau ngomong ilmu biologi itu teori aja itu kan, Prof. Ya, teori aja. Prakteknya kapan gitu kan. Sehingga ini kan kurang efektif kan, dalam pembelajaran, Prof ya. Ya, jadi itu tantangan, Pak. Tantangan buat kita. Ya, jadi kalau kita di perguruan tinggi, kita itu kalau saya merencanakan idealnya pendidikan mahasiswa itu agar tidak teori saja, ya kan gitu ya. Itu kita wajibkan anak-anak kita itu bikin pekerjaan di industri. Magang. Kalau dulu magang itu kan cuman maksimal 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan apa Mas? Betul. Sekarang 1 semester itu boleh magang untuk betul-betul terlibat langsung di industri. Nah, dengan itu mulai semester berapa mereka? Itu kita berikan mulai semester 6. Ya, semester 6, semester 7, semester 8, 3 semester full kita
memberikan kebebasan mahasiswa untuk mengikuti kuliah merdeka namanya, kuliah merdeka. Boleh kuliah di industri, boleh kuliah di luar negeri. Nah, kira-kira begitu. Sehingga sebagian mahasiswa kita itu kuliahnya di luar negeri untuk mengambil kredit itu, mengambil SKS-nya itu. Nah, ada yang berangkat betul-betul ke luar negeri, ada yang mengikutinya dalam bentuk daring. Ya, karena dengan daring itu dari segi biaya kan lebih murah, ya, lebih murah. Tapi kalau ada beasiswa, mereka bisa betul-betul pergi ke luar negeri. Kuliah merdeka belajar. Betul. Kuliah merdeka. Oke, Prof, diskusi kita kali ini cukup menarik. Mungkin kita akan perdalam lagi, Prof, di segmen 3 soal solusi dan pemecahan. Bagaimana ilmu biologi benar-benar bisa diterima maupun bisa dipraktekkan langsung, Prof, ya. Teman pintar, kita lanjutkan untuk diskusi kita bersama Prof. Widodo tentang ilmu biologi di segmen terakhir, segmen 3 berikutnya. Teman pintar, podcast Galaxy Education, kita sampai pada segmen terakhir di podcast Galaxy Education kali ini, yang saya masih tetap ditemani Profesor Widodo yang merupakan pakar biologi molekuler dan dekan MIPA Universitas Brawijaya. Prof, di segmen terakhir ini kita akan bahas soal solusi, manfaat, dan ilmu biologi, Prof, ya. Apa kira-kira, Prof, yang bisa kita ambil dari? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang paling penting saya kira adalah dari itu memang sekarang dituntut kita memberikan pembelajaran yang menarik dan menyesuaikan dengan kekinian. Anak-anak kita itu kan sekarang sudah tidak bisa lepas dengan handphone, komputer, dengan internet. Nah, banyak sekali media-media pembelajaran ya yang bisa digunakan dengan kita memanfaatkan apa yang siswa sekarang senang, dengan internet, dengan gadget dan material biologi itu sangat banyak dan bisa digunakan untuk material. Itu saya kira challenge untuk Bapak Ibu. Samping memanfaatkan isu kayak tentang pencemaran alam, yang terbaru kemarin ada penelitian bahwa di darahnya manusia sudah ada mikroplastik. Nah, ini contoh-contoh saya kira model-model pembelajaran yang bisa dibawa sehingga siswa itu tidak pada menghafal pada teori saja, tapi memahami bahwa apa yang dipelajari itu real di masyarakat ada. Ya. Kemudian dari segi orang tua, ini juga sebagai orang tua itu yang terbaik itu membiarkan anak-anak kita mau memilih pengetahuan atau belajar apa, tetapi juga bahwa problematika dunia ke depan sudah tidak mungkin lepas dari pengetahuan biologi. Ya. Dengan trending ada perkembangan pandemi, pembuatan vaksin, pembuatan obat-obat baru, dan ada rekayasa genetika untuk yang sakit dan juga untuk tanaman dan juga industri perkebunan dan luar biasa sekali. Sehingga hanya ke depan saya kira era bioteknologi, biologi molekuler dan sintetik biologi. Jadi biologi itu bisa disintesis. Jadi orang itu ada sebuah eksperimen sudah bisa membuat bakteri. Kalau bakteri aja bisa, sebenarnya orang sudah bisa meng-create virus. Jadi orang itu dengan teknologi yang ada sudah bisa membuat virus, ya, dan merekayasa genetika.
dan itu luar biasa saat ke depan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang belajar biologi, kata kuncinya satu, yaitu kata kuncinya adalah tetap menekankan ketertarikan ya pada bidang biologi, karena biologi ada di dalam kehidupan kita, dalam setiap gerak kita selama kita hidup ya, berinteraksi dengan lingkungan, itu terlibat di situ. Ya, aplikasinya biologi kita ya seluruh ya, sehingga aplikasinya dan juga PR kita ke depan yang kita titipkan pada generasi kita, adik sekalian, mahasiswa yang sekarang belajar di pendidikan tinggi dan juga menengah, adalah biodiversitas kita, kekayaan alam kita yang belum banyak dieksplorasi, baik itu tanaman, hewan, apalagi mikroba. Mikroba itu luar biasa. Kalau dulu orang nggak menganggap mikroba, tapi sekarang kita bisa lihat bahwa mikroba itu sumber genetika dan sumber kemakmuran. Itu yang sampai sekarang belum banyak dieksplor banyak di Indonesia. Ya. Kemudian juga kekayaan alam kita yang luar biasa lagi adalah diversitas manusia, keragaman manusia. Suku kita di Indonesia luar biasa banyak. Itu adalah sumber genetika yang luar biasa juga yang harus diterima. Itu tidak bisa kita serahkan kepada orang lain, negara lain. Tapi inilah PR, saya kira tantangan generasi yang akan datang. Saya kira begitu. Jadi keliru Prof ya, kalau kadang-kadang kalau kita ini waduh alergi kalau biologi itu kan ya, padahal sekarang dan masa ke depan yang tadi Prof cerita itu sangat menarik ya. Apalagi kemarin itu ketika pandemi saya lihat tuh pakar-pakar biologi molekuler yang diwawancari terkait pandemi gitu Prof ya. Betul. Oke Prof, mungkin belum kita tutup Prof Widodo ya, ini ada kutipan menarik dari Prof Widodo ini yang saya bacakan, ini tulisannya juga tulisannya orang biologi. Sesuatu yang indah akan kita ketahui pada masanya. Percaya akan jalan yang diberikan pada kita dan jalankan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Itu Prof ya? Ya, betul. Apa ini maknanya Prof? Kok sampai nulis kayak gini? Ya, betul. Jadi itu lebih ke arah pelajaran buat saya. Itu adalah hikmah yang saya peroleh ya, bahwa Tuhan telah membuat jalan buat kita. Dan kadang-kadang awal-awal kita menerima jalan itu merasa tidak nyaman. Tetapi kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh tidak bersyukur. Karena pada prinsipnya pada suatu akhir nanti jalan yang diberikan kepada kita, yang sekarang mungkin kita merasa nggak nyaman atau kita nggak senang, kita jalan yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Dan itu saya alami dalam kehidupan saya sendiri. Jadi dulu waktu SMA ya, SMA itu hampir semua siswa itu favoritnya masuk ke kedokteran. Betul. Termasuk saya. Elit. Betul. Saya pengen masuk ke kedokteran. Saya belajar keras pengen masuk ke kedokteran. Ikut dengan belajar macam-macam. Tapi faktanya saya tidak terima di kedokteran. Terimanya di biologi. Dan waktu itu saya merasa menyesal. Ini bukan keinginan saya, ini bukan bidang saya, kira-kira begitu. Tetapi seiring waktu dengan di biologi saya banyak belajar biologi, saya bisa akhirnya belajar juga di bidang kedokteran, di bidang medical science, dan saya bisa mengembangkan keinginan-keinginan saya mempelajari kesehatan. Ya, dan mungkin tidak bisa lakukan kalau seandainya waktu itu saya jadi dokter. Dan saya juga semakin paham bahwa ternyata saya tidak bisa jadi dokter. Kenapa? Karena sekarang pun kalau saya masuk rumah sakit atau lagi menengok yang sakit, ketemu orang sakit, melihat darah, saya merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, dan itu saya semakin sadar ternyata saya tidak diberi jadi dokter karena memang saya tidak punya bakat di situ. Saya tidak mempunyai potensi di situ. Nah, sehingga dengan saya bekerja keras, saya sungguh
apa yang sudah diberikan kepada saya dan saya melakukannya dengan sungguh adalah saya kira jalan dan tetap kita harus bersyukur. Artinya kesimpulannya manusia hanya bisa berencana, tapi kan yang menentukan, gitu kan? Kira-kira, Betul, ya? kira-kira begitu. Dan kita tetap harus bersyukur dari semua rencana Tuhan itu. Iya, iya. Karena itu insya Allah yang terbaik buat kita. Oke, Prof. Oke, Prof. Obrolan hari ini sangat menarik, Prof. Ya, terkait dengan ilmu biologi yang tadi dijelaskan detail banget oleh Prof. Widodo, ya. Eh, Mungkin sebelum kita tutup, teman pintar, demikian podcast Galaksi Ide hari ini. Kita akan hadirkan lagi Prof. Widodo dengan diskusi-diskusi menarik lainnya yang akan membahas secara detail tentang ilmu biologi dan yang lain-lain. Terima kasih sudah bersama podcast Galaxy Education. Saya Solin Bari dan tim redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Galaxy berikutnya.